What's up, guys? I'm here with my fam, making memories. Halo sobat film, selamat datang di Plot Zone. Di video kali ini kita akan membahas sequel lanjutan dari film Nobody, yaitu Nobody 2. Kisah Hutch Mansell yang brutal telah kembali. Kali ini menceritakan saat Hutch dan sekeluarga sedang liburan. Akan tetapi masalah datang kembali dan mengacaukan liburan mereka. Adegan seru dan berdarah-darah pun akan terjadi di film ini. Yang pasti seru tentunya. So, tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Hutch yang tengah diinterogasi oleh dua orang agen federal. Entah masalah apa lagi yang telah dia timbulkan kali ini. Dan seperti biasa, dia berhasil lolos dari masalah tersebut. Yes, with yourself. Hutch kini telah pindah ke rumah barunya, yang ternyata saat ini Hutch tengah aktif menjalankan misi berbahaya yang penuh kebrutalan. Akan tetapi, sebagai suami yang baik, tak lupa Hutch memberi kabar istrinya yang bernama Becca, bahkan saat sedang menjalankan misi. Namun, dikarenakan Hutch terlalu sibuk dengan pekerjaannya, membuat Hutch jarang memiliki waktu untuk keluarganya, dan itu membuat Becca, istrinya, kesal terhadapnya, dan memaksa Hutch untuk setidaknya meluangkan waktu pada liburan musim panas nanti. Summer breaks in just a few days. I have one assignment today. Never mind. Dan pada siang harinya, Hutch bertemu dengan rekannya, sekaligus mantan atasannya dulu saat masih menjadi pembunuh bayaran. Kita sebut saja dia si botak. Dan akhirnya diketahui alasan mengapa Hutch kembali ke dunia brutal dan penuh darah ini. Dikarenakan dia memiliki hutang kepada mafia Rusia sebanyak 30 juta dolar. Gara-gara ulahnya sendiri yang membakar semua uang mafia Rusia hingga tak bersisa di film sebelumnya. Demi melunaskan hutangnya itu, dia mau tak mau harus turun gunung, kerja keras, bening tulang menjadi agen bayaran badan intelijen, yang dimana dia akan dibayar sesuai dengan tingkat kesulitan misinya tersebut. Niatnya pengen pensiun, malah balik lagi jadi budak korporat. There you are. Looks like your day went long. Dan pada misi yang telah dia selesaikan sebelumnya, yaitu mengambil sebuah kartu yang berisi data dari organisasi kriminal. Dikarenakan misi sebelumnya cukup berbahaya dan dia harus menghabisi seluruh anggota pasukan kriminal itu, Hutch pun mendapat bayaran yang cukup besar, yaitu 800.000 dolar. Which brings you 800 grand closer. Your next mission. Lalu kemudian, si botak pun memberikan Hutch misi baru. Namun, langsung ditolaknya dengan alasan dia ingin mengambil cuti untuk liburan bersama keluarganya. Dan pada akhirnya, si botak pun memberinya izin. I'm gonna take a break. Good luck. Di keesokan harinya, Hutch pun memberitahu keluarganya kemana mereka akan pergi berlibur, yaitu ke sebuah tempat wisata bernama Plummerville, yang dimana tempat itu adalah tempat wisata masa kecilnya bersama sang ayah dan saudaranya, dan dia ingin keluarganya juga mempunyai kenangan di tempat itu, yang dimana akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke sana. Lalu kemudian, mereka pun bergegas berangkat liburan. Sebelum itu, mereka sempat singgah untuk menjemput aki-aki barbar alias David Mansell, ayahnya Hutch, yang ternyata ikut liburan bersama mereka. This is one of those places you went when you were a kid. I just want to show you guys the place that made me happiest. Hey, Dad. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Plummerville dan menyewa hotel tempat menginap. Bagi Becca, ini adalah momen berkesan karena akhirnya suaminya meluangkan waktu untuk liburan bersama mereka. Di suatu restoran, Hutch yang sedang melamun mengenang masa lalunya bersama ayah dan saudaranya yang bernama Harry. Namun, lamunan Hutch itu membuat salah paham seorang polisi lokal bernama Abel yang mengira Hutch tengah memperhatikannya sambil tersenyum, dan itu membuatnya sedikit tersinggung. Mungkin dia mengira jeruk makan jeruk kali ya. You got a problem? Sorry, officer. It's Sheriff. Hutch? Everything's good, hon.
Singkat cerita, setelah makan dan perkara dengan polisi kepedean itu selesai, Hutch sekeluarga mengunjungi time zone cabang Plummerville, yang dimana Brady tengah mencoba menarik perhatian seorang gadis di sana dengan memberinya tiket. Namun, pacarnya yang bernama Max tidak senang dengan perlakuan Brady. Lalu dia pun mengganggu putri Hutch bernama Sammy dengan merobek boneka miliknya. Tak terima boneka milik adiknya dirusak, tanpa banyak omong, Brady langsung membogem si jamit Max. You guys want some tickets? Tell me you're sorry. What if I tell you to fuck off? Alih-alih melerai, si penjaga malah membela Max. Becca yang tak mau terjadi keributan di sana dengan cepat membawa mereka keluar dari sana. Seketika hendak pergi, si penjaga toko yang sok jagoan malah menampol Sammy di hadapan Hutch. Melihat hal itu, sisi buas dan brutal Hutch pun meledak tak terkendali. Kemudian dengan brutal, Hutch pun mengajar si penjaga tadi hingga babak belur. We're leaving. I'll be right back. No, Hutch. Dad. Akibat hal itu pun, Hutch sekeluarga harus berurusan dengan polisi. Pada saat di kantor polisi, Hutch sempat menasihati Brady agar tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Lalu, Brady pun menjawab, "Ngaca nggak apa-apa, ngaca. Ente itu lebih brutal kali." There are other ways to handle things. Whatever. Tak lama kemudian, datanglah Abel dan membawa Hutch pergi untuk menemui penguasa kota ini yang bernama Wyatt Martin, yang ternyata si jamit Max adalah anaknya. Lalu, Wyatt memberi peringatan kepada Hutch untuk tidak menimbulkan masalah di kota ini dan menganggap perkara ini sudah selesai, asalkan Hutch dan keluarganya segera pergi dari Plummerville. Namun, tepat setelah Hutch pergi dari ruangan itu, si polisi songong alias Abel tak terima jika masalah ini selesai begitu saja. Dia lalu menghubungi anak buahnya untuk mengawasi dan memberi pelajaran kepada Hutch. You know who I am? Name's Wyatt Martin. My daddy built this town, and he had a rule. Son Brady messed up my son's pitching arm. Because one of those guys smacked my daughter. Walk him out. Don't give a fuck what Wyatt says. Get rid of him. What the hell, Hutch? Sesampainya di hotel, Becca marah besar kepada Hutch atas kekecauan yang ditimbulkannya di waktu liburan mereka. Namun, seketika amarahnya mereda dikarenakan dia menemukan sebotol Amer mahal di tas milik Hutch, yang ternyata Amer itu berasal dari tempat pertama mereka bertemu. Becca pun sadar ternyata Hutch benar-benar telah merencanakan liburan ini. Pada akhirnya, mereka pun berbaikan dan kobam Amer bersama. What's in the work bag? Wine? You planned for this. I'm sorry. Sammy, wait for me. Keesokan harinya, Hutch sekeluarga pun tetap melanjutkan liburannya dengan bermain di taman bermain di sana. Namun, Hutch menyadari bahwa ada seorang polisi yang dari tadi sedang mengawasi mereka. Khawatir terjadi sesuatu pada keluarganya, Hutch pun menyuruh istri dan anak-anaknya untuk menaiki sebuah perahu bebek. Sedangkan dia beralasan sedang sakit perut dan akan menyusul mereka nantinya. 4 tickets for the with my macchiato. I'll see you at the park. Lalu kemudian, Hutch menaiki perahu lainnya dan dia diikuti oleh polisi yang sedari tadi mengawasinya beserta preman akamsi di sana. Hutch di sini sudah menjelaskan bahwa dia hanya ingin menikmati waktu liburan bersama keluarganya tanpa ada niatan untuk membuat masalah. What's up, guys? I'm here with my fam, making memories. Akan tetapi, mereka justru meremehkan Hutch dan langsung menyerangnya dan terjadilah baku hantam di sana. Namun sialnya, Hutch harus kehilangan satu ruas jari kelingkingnya. Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga, jari kelingking Hutch yang jatuh ke danau malah dimakan oleh ikan di sana. Setelah berhasil menjatuhkan Hutch ke danau, mereka pun lengah dan tiba-tiba Hutch muncul kembali menaiki perahu tersebut dan dengan brutal, Hutch pun menghabisi mereka semua. Setelah kejadian barusan, Hutch merenungi nasibnya. Seakan-akan dirinya tak pernah lepas dari masalah dan tak bisa mengontrol sisi brutal miliknya. Lalu, dia pun menghubungi saudaranya, Harry, untuk curhat bahwa Plummerville tak sedamai dulu, seperti waktu mereka masih kecil. You remember Plummerville? Plummerville just isn't as friendly as I remember it. Namun, Harry menyatakan bahwa tempat itu memang berbahaya dari dulu. Harry pun mengungkapkan bahwa saat mereka masih kecil, ayah mereka
yaitu David, mengajak mereka ke sana bukanlah untuk liburan, melainkan untuk menjalankan misi pemberantas kriminal. The cops over there, they in cahoots with the big syndicate. Untuk memastikan perkataan Harry, Hutch kini menghubungi atasannya, si kepala botak, dan ternyata faktanya, Plummerfield telah dikuasai oleh seorang mafia kejam bernama Lendina. Congratulations. Seorang wanita ganas, brutal, kejam, dan tak segan menghabisi semua musuhnya. Lendina adalah mafia pemasok barang-barang ilegal seperti senjata, garam Cina, Amer, tanaman ijo-ijo yang bisa bikin ngefly. Pokoknya mah barang-barang haram semua. Si kepala botak pun menegaskan bahwa saat ini dia tak akan membantunya, yang artinya Hutch akan sendirian mengatasi masalah ini. Nobody cheats in my casino! Lendina and her squad will slay your family on the front lawn. You're on your own, Hutch. Usut punya usut, White ternyata punya hubungan khusus dengan Lendina, yang dimana White terpaksa bekerja sama dengannya untuk melunasi hutang peninggalan ayahnya. Di hari itu, White yang mengira semua hutang ayahnya sudah lunas, ternyata Lendina tak semudah itu melepaskannya, dikarenakan Plummerfield telah menjadi salah satu jalur penyelundupan barang-barang haramnya. Untuk berjaga-jaga agar White tetap mau bekerja untuknya, Lendina memerintahkan Abel, yang ternyata diam-diam berkhianat, untuk menculik anaknya White, yang tak lain tak bukan adalah si Jamit Max. This is my last ship. My father's debt is all paid up. My calculations, the debt will never be paid off. It's over. Sheriff, take something that really matters to him. Wyatt's spoiled son. Di sisi lain, Hutch yang sadar betul akan kekejaman Lendina, alih-alih pergi meninggalkan kota itu, dia malah nekat menyusup ke gudang penyimpanan uang dan barang-barang ilegal milik Lendina yang dijaga ketat oleh Abel dan antek-anteknya. Di sana, Hutch tiba-tiba menyiram tumpukan uang dengan bensin dan mengancam akan membakar itu semua jika Abel masih mengganggu keluarganya. Abel yang takut pun terpaksa menuruti perkataan Hutch. Hey, fellas. Then what the fuck do you want? You leave me and my family alone. Plummerville was A-OK before you showed up. Catch me on a good day. Go before I change my mind. Di saat hendak pergi, Hutch pun tak sengaja melihat Max yang tengah disekap di sana, dan dia pun menjadi dilema antara menyelamatkan anak orang lain atau melindungi ketenteraman keluarganya. Dan pada akhirnya, sisi kemanusiaan Hutch lah yang menang. Dia pun kembali ke gudang itu dan membrutal di sana. Tak tanggung-tanggung, dia pun meledakkan gudang dan seluruh isinya hingga tak tersisa. Okay, let's go. Dan kabar tersebut pun akhirnya sampai ke Lendina. Seketika dia pun murka dan akan pergi ke Plummerfield untuk menghabisi bapak-bapak family man yang telah menghancurkan seluruh asetnya, yang tak lain adalah Hutch. Dan pada situasi seperti ini, Hutch pun harus mengucapkan selamat tinggal kepada kedamaian dan selamat datang kepada kekecauan. How much did we lose? Everything. Who is the zealot? On a fucking family vacation? Fuck you are, but you crossed a line, asshole. I'm on my way. Singkat cerita, Hutch lalu membawa Max ke tempat penginapan mereka. Anehnya, Brady justru menyambut Max dengan ramah. Di sisi lain, Becca yang menyadari akan ada masalah lainnya, seketika marah besar kepada Hutch. Dikarenakan suaminya itu tak bisa menepati janjinya untuk menjauhi kekerasan, Hutch pun hanya bisa meminta maaf kepada Becca dan berkata mungkin jalan yang terbaik buat Becca adalah pisah dengan pria membuat onar sepertinya. Mendengar hal itu, Becca hanya bisa beristighfar. Tak ingin menjadi janda, Becca pun menolak perkataan Hutch tadi. Dia pun menyuruh Hutch untuk membereskan masalah ini. You were supposed to keep danger at arm's length. Broke the promise. So go fix that shit. Singkat cerita, Hutch pun mendatangi White dengan maksud ingin memberitahu apa yang sudah terjadi kepada anaknya. Tak ingin mendengar perkataan Hutch, White justru langsung mengamuk dan menyalahkan Hutch telah memperkeruh suasana dan memperpanjang masalah. Setelah mendapat beberapa pukulan, White pun akhirnya tersadarkan dan berterima kasih kepada Hutch karena telah menyelamatkan anaknya. White tahu betul dengan sifat Lendina. Dia pasti tak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja dan akan datang ke kota untuk balas dendam. You burned all of it? I saved your son. Thanks. Medina has run this down. Okay, what would she do? She's absolutely batshit crazy. She's definitely on her way here. Hit it, motherfuckers! Sudah muak dengan urusan hutangnya yang tak kunjung lunas, White pun memutuskan untuk membantu Hutch melawan Lendina dan pasukannya. Tanpa berlama-lama, White bergegas mengosongkan area bermain di Plummerfield dan akan merubah area itu menjadi medan perang melawan Lendina beserta pasukannya. My dad planned
plan to fight Lindina. Now we lead her to the most dangerous place in Plumberville. Tak disangka-sangka, Harry muncul di sana untuk membantu Hutch, dan tak ketinggalan pula, aki-aki barbar pensiunan agen federal pun ikut turut membantunya, dan mereka berempat pun membuat jebakan dan strategi untuk menghadapi badai pertempuran yang akan datang. What are you doing here? I sense you was having an existential crisis. Sementara itu di penginapan, Becca yang tengah melamun, memikirkan talak dari sang suami, tiba-tiba melihat sebuah senapan bius yang ada di hadapannya, dan memutuskan untuk membantu sang suami menyelesaikan masalah ini. Dan pada malam harinya, Lindina beserta pasukannya tiba di area pertempuran. Namun, sebelum memulai perang, si polisi songong alias Abel dengan gaya bertantang petentengnya menyuruh Hutch dan White menyerah saja. Namun, mereka menolak. Lalu, si Abel memberi isyarat kepada Lindina untuk langsung menyerang. Akan tetapi, tiba-tiba, si Abel malah dihabisi atas perintah dari Lindina, dan si polisi songong itu pun tewas. Dan pada akhirnya, peperangan pun dimulai. Satu persatu musuh berhasil tumbang terkena jebakan Batman dari Hutch dan White. Namun sialnya, saat hendak memancing musuh ke jebakan, White terkena tembakan di kakinya. Tak mau kalah dengan yang muda, aki-aki barbar pun ikut beraksi dengan brutal. Walau pada akhirnya, dia terkena ledakan. Sementara itu di penginapan, para pasukan Lindina menerobos masuk untuk menghabisi keluarga Hutch. Namun, Harry dengan mudahnya menghabisi pasukan yang berada di luar. Whoever's in there never leaves. Sedangkan Brady dengan sigap melindungi adiknya. Father be proud of you, Brady. Di sisi lain, Lindina akhirnya menunjukkan dirinya yang ditemani oleh dua orang ajudan andalannya dan langsung membrutal menyerang Hutch. Tak disangka-sangka, Hutch dibuat kewalahan menghadapi mereka. Menganggap dirinya sudah menang, dengan songongnya, Lindina berkata kepada Hutch bahwa dia sudah main-main dengan orang yang salah. Di saat Hutch akan dihabisi, tiba-tiba White menolongnya dengan menembak dan menghabisi ajudan Lindina. Who sent you? What the fuck are you thinking? You fucked with the wrong bitch. Dan kemudian, Lindina tetap melanjutkan kekejamannya dan mengincar Hutch. Dan sekali lagi, nyawa Hutch terselamatkan berkat datangnya Becca dengan membawa senapan bius dan berhasil menumbangkan Lindina sambil berkata, Fuck with a mama bear. meskipun Lindina berhasil dikalahkan, para pasukannya masih tersisa banyak dan datang mengepung mereka. Dan saat itulah muncul sang pahlawan yang gila alias aki-aki barbar yang ternyata masih hidup. Lalu dengan brutal, dia meledakkan sebuah bom yang membuat area itu hancur berantakan. Hutch yang sudah tak memiliki banyak tenaga pun hampir saja tenggelam dan tak sadarkan diri. Namun, Becca datang untuk menolongnya. Hal itu menunjukkan bahwa segila dan sebrutal apapun hidup Hutch, Becca sebagai istri yang setia akan selalu ada di sisinya. Setelah semua kejadian dan kekacauan barusan, kita diperlihatkan kembali di mana saat Hutch sedang diinterogasi dengan agen federal, ternyata Hutch tak sendirian, melainkan dia bersama Becca yang berada di sana. Kalau di film pertamanya ada kucing, di film keduanya ini ada anjing penjaga Plumberville yang menemani Hutch. Dan sama seperti di film sebelumnya, kedua agen itu pun dihubungi oleh atasannya dan meminta mereka agar melepaskan dan tak menyentuh si bapak-bapak family man ini. You're free to go. Di akhir film, memperlihatkan Hutch sekeluarga memutar kilas balik kenangan liburan mereka. Meski berakhir kacau, namun bagi Hutch, hal yang lebih penting dari kenangan adalah keluarga yang tetap utuh hingga akhir. We did it! What was the idea with this one? Max and Morgan with you. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari sequel film berjudul Nobody. Menurut kalian, apakah film kedua ini lebih bagus dari film pertamanya? Tulis di kolom komentar ya.
Nilai moral yang dapat kita petik dari film ini adalah seberat apapun rintangan yang dihadapi, selama menjalaninya bersama keluarga tercinta, apapun rintangannya pasti akan terlewati. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terlebih bagi yang menonton hingga akhir. Like jika suka, subscribe untuk alur cerita film lainnya. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.